Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seandra Ilmanafi Muklisa dengan NIM C1C024090 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan S1 Akuntansi. Saya akan menjelaskan materi tentang pajak penghasilan pasal 21. Yang akan saya jelaskan adalah pengertian PPh pasal 21, subjek dan objek PPh pasal 21, PTKP pasal 21, mekanisme dan tarif pemotongan PPh pasal 21, dan kewajiban pemotong PPh pasal 21. Apa itu pajak penghasilan pasal 21? Pajak penghasilan pasal 21 adalah pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima oleh seorang wajib pajak pribadi atas pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan di dalam negeri. Penghasilan yang dikenakan PPh pasal 21 meliputi gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun. Contohnya adalah penghasilan dari pekerjaan tetap, pekerjaan tidak tetap, pensiun, jasa tenaga ahli, jasa profesional, dan penyelenggara kegiatan. Subjek PPh pasal 21 terdiri dari 1. Pegawai, 2. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya, juga merupakan wajib pajak PPh pasal 21. Yang ketiga, wajib pajak PPh 21 kategori bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa. Yang keempat, anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama juga merupakan wajib pajak PPh pasal 21. Kelima, mantan pegawai. Dan keenam, wajib pajak PPh pasal 21 kategori peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan. Apa saja objek PPh pasal 21? Objek PPh pasal 21 diantaranya yang pertama, penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur. Kedua, penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima industri secara teratur berupa uang industri atau penghasilan sejenisnya. Yang ketiga, penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan industri yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat industri, dan tunjangan hari tua. Yang keempat, ada penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja bebas. Itu berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah industri, atau upah yang dibayarkan secara bulanan. Selanjutnya yang kelima, imbalan kepada bukan pegawai, di antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenis dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan. Selanjutnya, yang keenam, imbalan kepada peserta kegiatan antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun. PTKP PPh pasal 21. Apa itu PTKP? PTKP adalah singkatan dari penghasilan tidak kena pajak yang besarannya ditentukan dalam Peraturan Menteri Keuangan atau PMK untuk menghitung PPh 21. PTKP digunakan sebagai pengurang penghasilan bruto untuk mendapat jumlah penghasilan neto yang nantinya akan dikenakan PPh pasal 21. Tarif penghasilan tidak kena pajak terbaru yang berlaku saat ini masih berdasarkan PMK 101 tahun 2016, yaitu 1. PTKP orang pribadi sebesar 54 juta. 2. PTKP bagi WP yang kawin mendapat tambahan sebesar 4.500.000. 3. Tambahan PTKP untuk seorang istri yang penghasilannya secara pajak digabung dengan penghasilan suami sebesar 54 juta. Dan yang keempat, tambahan PTKP untuk tanggungan dengan besaran untuk setiap anggota keluarga sedarah dan anggota semenda yang berada dalam garis keturunan lurus serta anak angkat sebesar 4.500.000. Selanjutnya, contoh penerapan PTKP. Berdasarkan PMK 101 tahun 2016, PTKP untuk wajib pajak tidak kawin sebesar 54 juta. Jika kawin ditambah 4,5 juta. Jika memiliki satu anak ditambah 4,5 juta. Ilustrasinya, Tuan C adalah karyawan tidak menikah, berlaku PTKP TK 0.
sebesar 54 juta setahun. Kemudian, ia menikah dan istrinya tidak bekerja, maka statusnya menjadi K0, yaitu 54 juta ditambah 4,5 juta menjadi 58,5 juta setahun. Lalu, Tuan C punya satu anak, maka berlaku K1, yaitu sebesar 54 juta ditambah 4,5 juta ditambah 4,5 juta dengan total 63 juta. Istrinya kemudian bekerja di perusahaan lain sehingga PTKP yang berlaku KI1 atau K1 plus TK0 sebesar 63 juta ditambah 54 juta dengan total 117 juta setahun. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tarif pemotongan PPh pasal 21. Tarif pemotongan PPh pasal 21 itu ada dua. Yang pertama, tarif pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang Pajak Penghasilan dengan lapisan penghasilan kena pajak sampai dengan 60 juta itu dengan tarif pajak 5%, di atas 60 juta sampai dengan 250 juta dengan tarif pajak 15%, di atas 250 juta sampai dengan 500 juta dengan tarif pajak 25%, dan di atas 500 juta rupiah sampai dengan 5 miliar rupiah dengan tarif pajak 30%, dan di atas 5 miliar rupiah dengan tarif pajak 35%. Tarif pemotongan PPh pasal 21 yang kedua yaitu skema perhitungan PPh 21 TER sesuai PP 58 tahun 2023, terdiri dari dua kategori tarif efektif, yaitu yang pertama, tarif efektif bulanan yang sesuai dengan PTKP. Saya akan menjelaskan TER kategori A terlebih dahulu. Status penghasilan tidak kena pajak atau PTKP A tidak kawin tanpa tanggungan, nilai PTKP-nya sebesar 54 juta, tidak kawin dengan satu tanggungan sebesar 58,5 juta, kawin tanpa tanggungan itu sebesar 58,5 juta. Lalu TER atau TER kategori B, tidak kawin dengan dua tanggungan sebesar 63 juta, tidak kawin dengan tiga tanggungan dengan nilai PTKP 67,5 juta, kawin dengan satu tanggungan nilai PTKP-nya sebesar 63 juta, kawin dengan dua tanggungan nilai PTKP-nya sebesar 67,5 juta. TER kategori C yaitu kawin dengan tiga tanggungan dengan nilai PTKP 72 juta. Lalu yang kedua ada tarif efektif harian, yaitu yang pertama, jika jumlah penghasilan per hari kecil dari 450.000, maka tarifnya 0% dikali penghasilan bruto harian. Yang kedua, jika jumlah penghasilan per harinya lebih dari 450 juta sampai rentang 2.500.000, maka tarifnya 0,5% dikali penghasilan bruto harian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kewajiban pemotongan PPh pasal 21. Yang pertama, mendaftarkan diri sebagai wajib pajak atau pemotong atau pemberi kerja, bendahara pemerintah atau penyelenggar kegiatan dan lain-lain wajib memiliki NPWP atau terdaftar di KPP. Yang kedua, memotong PPh 21 atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan atau jasa atau kegiatan orang pribadi. Yang ketiga, menghitung besarnya pajak terutang menggunakan tarif yang berlaku, progresif atau TER, sesuai kategori penerima, pegawai tetap, pegawai tidak tetap, bukan pegawai atau peserta kegiatan. Yang keempat, menyetorkan pajak yang sudah dipotong, disetor ke kas negara melalui bank atau pos persepsi paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak. Yang kelima, melaporkan pemotongan SPT. Masa PPh 21/26 akan disampaikan secara elektronik atau e-filing atau e-bupot. Yang keenam, memberikan bukti potong resmi kepada penerima penghasilan. Yang ketujuh, menerima bukti potong, bukti penyetoran, dan dokumen terkait paling sedikit selama 5 tahun untuk keperluan pemeriksaan pajak. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.